Kita ini sudah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kenapa ada masalah, kenapa ada kekurangan? Karena terlapisi sama bagasi emosi, ketakutan, kecemasan, kebingungan. Jadi si kelimpahan ini nggak kelihatan. Seiring dengan sering sadar nafas syukur 5 menit bangun tidur, 5 menit mau tidur, itu tuh pertumbuhannya kayak bibit-bibit kesadarannya itu akan sangat gampang untuk melepaskan kemelekatan. Tadi itu Mas Enda tanyain TVB gimana kalau pikiran sama perasaan berantem, ya nggak apa-apa. Orang itu bukan kita, bukan tubuh, pikiran, dan emosi gitu. Biarin aja, rasakan penuh, terima dia apa adanya. Karena nantinya ketika ini udah mereda, insight dari kecerdasan tanpa batas itulah yang muncul gitu. Ketika itu yang muncul, ketika yang ini kosong, yang ini muncul, ketika gelas kita kosongkan, dia yang mengisi, itu yang dibilang effortless. Segala sesuatunya jadi flowing, segala sesuatunya jadi gampang, seakan-akan semesta berkonspirasi gitu. Menolong yang ini nolong, yang ini nolong, sama kayak waktu YouTube channel Ngaji Roso kekunci atau kehack gitu. Yang ini nolong, tiba-tiba selesai aja. Bangun tidur, ada lagi tuh kanal gitu. Tapi kan sebelumnya Mas Hendra memang udah melepas. Mas Hendra udah, oke, Feb, waktu ketemu di Bandung. Oke, TVB, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Kan gitu. Begitu juga dengan kisah Bu Ira tadi tuh pada saat kita tanya gimana dari mau, anaknya juga bilang, iya kita memang mau bunuh diri massal pada saat itu, ibu dan 4 anak-anak ini gitu. Lalu gimana ceritanya sampai pada akhirnya ikut Abandon Revolution dan akhirnya tersolusikan, hutang itu tersolusikan, rumah nggak jadi disita dan lain-lain. Aku cuma mau tahu awalannya dari mana Bu gitu. Ya itu awalannya dari jembatannya Ngaji Roso, ngelihat YouTube Ngaji Roso, Abandon Revolution, lalu ikut kelasnya. Di kelas kan kita memang diceritakan untuk boleh nggak diterima dulu semua cerita ini, semua sensasi ini, semua kisah ini. Karena ini hanya tentang cerita dualitas Mas Hendra. Kalau Mas Hendra punya itu apa namanya, koin uang logam, itu kan ada sisi 1 gambar Garuda misalnya, sisi 2 gambar uang. Ini kan dualitas hidup ini. Hidup ini itu kalau kata istilah teman-teman TVB, kenapa ya aku kok bangkrut, aku jatuh, aku ditipu, aku punya utang, mobilku mau diambil, rumahku mau diambil, istriku kabur, itu udah bener-bener sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Nah, di titik seperti itu kan cerita sisi yang ini tuh masalah, tapi tahu nggak teman-teman, kehidupannya ini dualitas. Kalau kata di dalam kitab suci Al-Quran itu Mas Hendra, bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Bersama-sama loh, bukan setelah. Bersama-sama. Artinya di titik kamu melihat ini ada kesulitan, di titik yang sama kemudahan dan solusinya udah ada. Benar-benar udah ada. Nah, contoh yang Bu Ira tadi, ketika dia punya utang dan itu mau dilelang rumahnya, apa yang dia lakukan? Bersama kesulitan itu, ada kemudahan-kemudahan di mana? Boleh nggak lepasin aja keinginan kamu untuk ego mengatur dan lain-lain? Boleh nggak lepasin emosinya, ketakutannya, kebingungannya? Boleh nggak terbuka pada sebuah fakta bahwa kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Di titik kamu sadar bahwa kamu adalah itu, di titik itu lepasin semua beban, lepasin semua takut, bingung, cemas. Di titik Bu Ira melepaskan dan mengikhlaskan, 3 hari kemudian solusi demi solusinya datang. Oke. Nah, oke Teh. Semangat banget ya TVB hari ini. Senang aku. Pada laut. Padahal puasa dia ya. Oke, pada prinsipnya jelas ya, makin jelas, makin terpampang nyata bahwa getaran yang kita pancarkan itu adalah doa kita yang sesungguhnya gitu ya. Nah, terus Teh, yang tadi di awal ya sempat kita bahas bahwa semakin kita tidak berharap, semakin kita mendapatkan. Kalimat ini kan sebenarnya agak gawat juga ketika kemudian dipahami oleh sahabat-sahabat yang
etos kerjanya itu rendah gitu. Nah, kita ngomong soal loa, loa itu kan cocok ya sebenarnya kalau kemudian bagi teman-teman yang etos kerjanya tinggi gitu. Nah, bagi teman-teman yang etos kerjanya rendah terus ya udah semakin nggak berharap, semakin mendapatkan itu gimana? Gimana Teh Feby? Sebenarnya substansinya itu yang dilepaskan itu ada 3 hal tadi itu Mas Hendra. Jadi pada Ya, saat intinya kan kita ini sudah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kenapa ada masalah? Kenapa ada kekurangan? Karena terlapisi sama bagasi emosi, ketakutan, kecemasan, kebingungan. Jadi si kelimpahan ini nggak kelihatan. Nah, start pertama nggak langsung loa kalau di Abundant Revolution, Mas. Start pertamanya itu terima dulu lalu lepaskan sehingga iya, limitasinya terlepas dulu gitu ya. Pada saat limitasinya terlepas baru quantum jam untuk set goal. Lo mau apa? Misalnya mau uang 50 juta per bulan atau mau utang lunas. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu, Mas Hendra kebayang nggak kalau kita pengen sesuatu tapi kepengen kitanya kita pegangin terus gimana terwujudnya? iya benar-benar. Jadi ini footnote banget ya buat teman-teman semua alumni apa teman-teman semua bahwa boleh nggak terbuka sama sebuah fakta bahwa kita udah yang berkelimpahan dan tanpa batas dan hasil itu wilayah kecerdasan semesta yang mengaturnya, Mas. Gitu. Karena kalau hasilnya mau kita atur yang tadi itu, Mas, ketika pikiran dan perasaan kita ngatur dia naik, yang ini nggak ikut-ikutan, Mas. Gitu loh. Tapi Iya, ketika iya. kita kosongin, kita lepasin yang ininya kosong, Allah dan semesta berkonspirasi mewujudkan itu. Asik mana Oke. kira-kira Mas Hendra? Asik yang ketika Allah berkonspirasi ya, membantu Betul banget. mewujudkan. Asik ketika Allah berkonspirasi, seluruh semesta itu diajak berkonspirasi untuk mewujudkan goal itu. Ketika kita memang betul-betul melepas. Sama Iya. seperti asumsi itu aja deh Mas, itu pemanah aja deh pemanah. Kalau Mm. orang main panahan kan di ujung ada target goal yang kita mau capai ya. Ada buletan, ada titik tengah tuh yang kita mau targetin. Lalu kita bidik anak panah, tapi ya Mas Hendra sama MasHendra gak dilepas-lepas. Iya, iya, iya. Terus gimana tercapai goalnya mah kamu Nggak sampai dipegangin tujuan terus. ya. Kurang Terus lebih Teh, kayak gitu analoginya. kan kadang ya Teh ya, ketika kita ngomong soal vibrasi gitu ya, ini kan nular kan ya. Ketika kemudian lihat teman yang sukses, kita iri gitu ya. Ketika melihat teman yang sukses, kita seneng banget. Itu kan juga terjadi pertukaran gitu. Ketika kita bicara soal misalnya kayak di bukunya Mas Arif itu, Kitab Ilmu Ya, Vibrasi itu kan ada aku juga baca itu. di samudra kuantum gitu ya. Iya, Bahwa kemudian kita menggunjing orang aja terjadi pertukaran data gitu ya. betul Ketemu download. sama Teh Feby, ketemu sama orang yang lebih sukses gitu, lebih bahagia, terjadi pertukaran data gitu. Nah ini kadang kita nggak menyadarinya Teh. Gimana Teh? Supaya kemudian kita menganggap ini jangan disepelekan gitu. Jadi kita iri dengan orang lain, kita suka dengan kesuksesan orang lain itu ternyata terjadi pertukaran data gitu. Gimana Teh Feby? Jadi gini, di Abundant Revolution itu ada istilah bahwa Allah dan semesta berkomunikasi lewat peristiwa. Mm-mm, mm-mm. Gitu ya. Allah dan semesta berkomunikasi lewat peristiwa. Kan nggak mungkin Allah turun langsung terus ngobrol sama Mbak Muna gitu kan nggak Setuju, mungkin kan. setuju. Lewat peristiwa lah dia berkomunikasi. Nah, ketika ada kesuksesan orang lain, sebenarnya Allah tuh kayak lagi ngasih katalog makanan. Lo mau nggak yang ini? Hmm, hmm, hmm. Lagi kayak mengantarkan gitu, nih mau nggak yang ini nih, kesuksesan kayak gini. Karena sebelumnya pasti kita memikirkan yang seperti itu. Ketika kita kayak contoh deh, gue kemarin quantum jamin BMW, tiba-tiba gue jalan itu BMW-nya muncul di mana-mana. Ada BMW biru lagi, ada BMW biru lagi. Nah itu tuh sebenarnya semesta lagi berkonspirasi untuk menunjukkan yang ini katalognya. Nah pada saat kita iri itu same like no gue nggak mau itu terjadi dalam kehidupan gue. Kita menolak itu dan itu nggak akan pernah terjadi. Jadi ketika orang itu sukses terus ih gila ya tuh orang sukses, itu sama dengan aku nggak mau kesuksesan itu ya Allah. Oh, oke, oke. Sip. Aku aku nggak mau itu. Kayak contoh Hendra
Hendra punya kanal YouTube Ngaji Rosso. Lalu suatu saat misalnya Mas Torik, misalnya Mas Torik punya kanal yang sama. Lalu Hendra ngobrol sama Mas Torik, dia cerita tentang kesuksesannya. Suatu saat Hendra, ya Allah kayaknya itu pakai dukun deh. Bikin kayak gitunya, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya itu semesta bacanya. Gue nggak mau kesuksesan yang kayak Torik dan lu nggak akan pernah dapetin itu. Jadi inilah yang dibilang di bab 2-nya Abundant Revolution, kamu harus tahu hukum kerja semesta bekerja di dalam permainan kehidupan ini. Oke, Teh, aku tanya ya. Kalau misalnya nih, aku mengidolakan seseorang nih. Aku pengen copy data dia dari jarak jauh gitu ya. Tapi aku tidak membatasi. Aku hanya pengen mengcopy kesuksesannya dalam berbisnis saja. Akhirnya perilaku negatifnya bisa ketular nggak Teh? Menurut Teh Feby dalam perspektif vibrasi dan energi gimana? Gimana itu? Iya, bisa enggak, karena itu juga yang aku lakukan. Jadi biasanya kayak contoh waktu aku pertama kali ngelihat kanalnya Mas Riko ya, aku termasuk yang suka banget sama cara berpikir dan behaviornya Mas Riko. Wah, saat itu tuh aku lagi nggak ada PR untuk manifest apapun, nggak sama sekali. Cuma karena aku suka banget sama wisdomnya dan kesadarannya. Suatu saat aku daftar private untuk kelas. Padahal sebenarnya cuma pengen copy data dalam arti kata, aduh ini wisdomnya keren banget sih. Jadi pada saat ketemu Mas Riko, salaman Mas Riko atau siapapun lah ya, pebisnis atau apapun, atau teman-teman lain, atau yoga, atau teman-teman YouTuber terkenal dalam dedikasi masing-masing, biasanya kalau kita bertemu seseorang dan kita salaman gitu ya, kalau cewek sih biasanya aku pasti ajak peluk kalau dia judulnya lebih dari aku, istilahnya gitu, dari banyak sisi. Itu tuh aku biasanya, nanti aku kayak kamu ya, tapi yang baik-baiknya aja. Nah, itu maksudnya kata-kata yang baik-baiknya aja itu kadang, sorry ya, kadang kita nggak ngebatasin gitu loh. Akhirnya perilaku buruk guru kita tuh nular ke kita gitu. Perilaku buruk orang yang kita idolakan itu secara nggak langsung itu ikut ke copy gitu. Dan aku Ya kan melihat harus dibocorin Mas Hendra, caranya gitu. Yang asik-asiknya aja, atau tentang skill bisnisnya aja, atau tentang apa gitu. Tapi sepengalaman aku ya, beberapa kali aku copy data orang-orang hebat lainnya, itu tergantung intensi dan dedikasi kita sih. Kayak waktu pertama kali aku punya dosen namanya Gese Michael di Diamond Cutter Wisdom, itu aku amazed banget sama dia. Kenapa amazed? Dia itu adalah orang zaman sekarang yang jadi speaker pembicara di 43 negara. Dan dia datang ke Bali untuk ngajar, aku kesana sama teman-teman untuk belajar, dan pada saat dia speak ya, ngasih pelajaran, aku cuma bilang gini, semesta yang baik, Allah, ya Allah, keren banget itu orang. Ya Allah, aku mau kayak gitu ya. Itu juga udah bisa langsung jadi copy, Mas. Lalu aku quantum jamin untuk ketemu dia dan bersalaman sama dia langsung, dan itu terwujud gitu. Jadi pada saat aku quantum jamin, aku hanya ketemu dia berdua aja, dan saat itu tuh judulnya nggak mungkin karena dia tuh kayak Michael Jackson gitu, banyak banget bodyguardnya. Aku quantum jamin dan akhirnya ada momen aku ketemu berdua sama dia, aku salaman, disitulah aku copy data gitu. Oke. Dan di Abundant Revolution bolehlah Mas, nanti batch 11 atau batch 12 aku bocorin cara copy datanya. Iya dong, batch 12, 11 12 ya. Batch 12 ya. Ya batch 12 ya. Oke, yang batch 12 nanti iya karena biasanya kan kalau udah sold out gini banyak yang maksa, udah Mas, aku ikut yang tanggal. Nanti silakan teman-teman join aja di tanggal 1. Nanti batch-batch yang lain nggak dapat materi ini. Mas Hendra sih nanya, jadi aja keluar nih materi. Gampang mah, itu nanti bisa langsung chat ke TVB aja ya teman-teman yang udah alumni gitu ya. Nah, oke, ini menarik kita banget. Kita punya tamu istimewa, Ndra. Ayo kita ajak ngobrol. Oke, jadi bagaimanapun juga soal copy data, soal telepati itu nggak lepas dari yang namanya atensi, koneksi, intensi gitu ya Teh ya. Betul banget. Bahkan jangankan orang gitu, awan aja bisa kita pengaruhi gitu lah ya. Air bisa kita pengaruhi gitu ya. Ini asal titik koordinatnya tepat gitu ya Teh kira-kira. Betul. Teh, Resonansi.
sebelum aku ke sahabat semuanya, ya ada Mbak Muna dan kawan-kawan gitu ya. Di brainstorming dulu bahwa orang itu kan pada akhirnya tujuannya adalah pada saat mati itu tidak terlekati oleh apapun itu, entah itu mau Betul. harta, benda, keluarga, orang-orang yang kita cintai, termasuk harta apapun yang kita punya. Dan itu kan ndak gampang gitu ya. Senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam setiap aktivitas yang kemudian kitanya udah nggak ada, itu kan mudah diucapkan lewat kata-kata. Tapi dalam praktiknya ini kan ndak semua orang bisa, Teh. Iya, Gimana, Teh? Gimana, Teh, soal ini, Teh? iya, betul banget Mas Hendra. Itu dia Mas Hendra. Jadi hidup itu pada akhirnya setelah materinya dihantarkan bahwa ini sejatinya kamu adalah energi tanpa batas yang berkelimpahan, kamu adalah percikan ruhnya, kamu adalah bagian dari dia yang tanpa batas, kamu bukan tubuh, kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran. Di titik kamu become that, kamu akan menemukan kebahagiaan yang tidak melekat gitu. Tapi di sisi lain ini ada sebuah situasi di mana ada emosi, ada pikiran, ada ego. Ego itu ciri-cirinya merasa diri jadi korban, atau ego ciri-cirinya dia melekat banget sama rumahnya, sama pasangannya, sama uangnya, sama materinya gitu. Ini jadi ada dua cerita takdir yang ya udah pilih aja kamu mau yang ini atau yang ini gitu. Nah, untuk latihannya itu memang kalau sendiri memang bakal agak berat sih Mas. Justru dengan Abundant Revolution dan ada komunitas grup, kita ngobrol, kita komunikasi. Jadi itu kayak ada latihan yang ter-reminder terus gitu Mas, dari daily rutin dan dari komunikasi di grup gitu. Jadi aku nggak bosan-bosan selalu ngingetin kita punya 3 bab. Bab pertama adalah siapa dirimu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Bab keduanya adalah hukum semestanya, ada 6 yang harus kamu tahu. 4 lah kalau misalnya mau simple gitu, 4 aja juga cukup. Lalu yang ketiganya praktek. Nah, di titik prakteknya inilah ada sadar nafas syukur gitu loh. Di titik sadar nafas syukur itu sebenarnya melepaskan kemelekatan tadi Mas. Oh iya, 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 iya. Sadar nafas syukur itu kan gini, tarik nafas, energi tanpa batas masuk, lalu di dalam tubuh kita kan ada bagasi emosi, keluar nafas, toksik bagasi emosi keluar bersama nafas. Oke. Lalu sadar nafas masuk lagi, ketika kita sadar, kita menyadari nafas, ada energi tanpa batas masuk, bukankah di dalam diri kita juga ada energi tanpa batas gitu. Dan ketika tubuh ini transparan, yang ada kan cuma energi tanpa batas itu aja gitu. Iya. Jadi seiring dengan sering sadar nafas syukur 5 menit bangun tidur, 5 menit mau tidur, itu tuh pertumbuhannya kayak bibit-bibit kesadarannya itu akan sangat gampang untuk melepaskan kemelekatan. Oke. Makanya ada orang yang bilang kan, gimana sih caranya nyerap ilmu seseorang? Gimana sih caranya nyerap ilmu kekayaan seseorang ya? Jawabannya orang bijak itu mengatakan, ya kamu harus sering-sering bersamanya gitu kan. Nah, makanya di Abundant Revolution teman-teman after kelas Zoom nanti bisa satu grup dengan Teh Feby gitu ya. Karena aduh tetap beda ya teman-teman, didampingi sama nggak didampingi tetap berbeda. Artinya teman-teman akan ketemu circle yang baru, sama-sama vibes-nya positif gitu ya. Dan itu akan sangat menunjang pertumbuhan spiritual teman-teman gitu. Teh, orang kalau spiritualnya udah tinggi itu biasanya apa tuh namanya, jiwa sosialnya juga ikut tinggi nggak sih? Jaminan nggak sih? Menurut aku Kepedulian itu sosialnya gitu. kalau yang aku lihat dari Geisha Michael ya itu contoh banget. Dia hampir sebagian besar hartanya perusahaan Andin atau Diamond itu dia bangun dan udah menjadi besar, dia jual sama Warren Buffett.
hampir 95% dia donasiin gitu karena udah jadi nggak melekat ya. Contoh lah misal aku ada rezeki, aku hanya berpikir bahwa uang dan rezeki itu kan, uang itu kan cuma energi, dan hukum energi kita harus mengalirkan, nggak jadi bendungan kan Mas? Iya, 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 Kan iya. harus Oke, oke. ngalirin, apa aja yang dialirin, ilmu aku alirin kayak gini, ngalirin ilmu. Terus Mm-mm. sesekali aku ngerasa butuh aja nelpon anak-anak, gimana praktek Iya, iya, iya. lancar, sadar nafas syukur lancar, apa yang Mm-mm. nggak bisa, itu kan berbagi ilmu, mengalirkan waktu, mengalirkan cinta, mengalirkan juga uang untuk beberapa anak yatim, panti jompo, rumah singgah. Jadi itu mah udah naturalnya kamu gitu. Oke, oke. Bukankah naturalnya kamu adalah Rahman Rohim gitu. Mm-mm. Jadi intinya ada 3 hal kisi-kisi yang harus kita tahu nih. Kalau ala Abundant Revolution, siapa dirimu, tahu hukum semesta, lalu praktek gitu. Lalu prakteknya dalam bentuk apa? Prakteknya dalam bentuk kosongin aja kamu, boleh nggak sih sebagai gelas kosong kayak gini nih. Gelasnya kosongin aja, kosong gitu. Biar yang kosong ini diisi sama kecerdasan semesta. Nah, ketika kamu udah kosong, lalu biasanya si kekosongan ini tuh berisi wisdom, Mas, berisi kebijaksanaan. Dan di dalam kebijaksanaan ini kan ada cinta murni tanpa batas yang bawaannya mau ngasih kasih sayang aja terus. Jadi kalau menurut aku sih naturalnya udah begitu, karena intuisi pasti akan mengantarkan dia untuk banyak menolong orang, berbuat baik, ngasih insight, begitulah naturalnya. Oke. Dan Baik. no menghakimi orang, Iya, iya, iya. tidak Sip. menghakimi orang. Nah, teman-teman ini kan sambil live TikTok ini. Kita yang live ada sekitar 500-an sahabat ya, Teh. Banyak Ya. yang ingin join apa tuh namanya kelas. Ini udah aku sematkan ya, teman-teman. Nah, langsung aja daftar di situ nanti yang teman-teman di TikTok ya. Oke.